Oke, sekarang kita mau lanjut ke part kedua ya. Kita mulai lagi. Tadi sampai di mana ya? Oh ya, sampai simetri ya. Jadi seperti itu. Simetri ini tergantung dari awal kita itu. Misal kita awali dari Dynasfer seperti ini. Kalau awalnya Dynasfer itu simetrinya otomatis aktif ya dari awal. Tapi bila tidak muncul, kita tinggal tekan X. Oke. Kemudian kita mulai pengerjaannya lagi dengan play itu. Ya seperti ini. Nah, sini saya mulai membentuk rahang dan apa ini namanya? Dagu ya. Ya benar, dagu. Ya, kalau kita perhatikan ini dagunya dia agak sedikit kotak. Dan ini ada tai lalatnya, ini belakangan aja. Nah. Ya. Pipinya agak sedikit tembem ya, agak sedikit berisi. Ya. Kita bisa isi dagunya dulu. Kemudian dengan Damian standar kita bentuk area bibirnya lagi, bentuk definisi bibirnya lagi, kecilkan brushnya ya. Ini saya pakai pinch brush, bisa juga pakai Damian standar lagi ya. Kemudian kita pakai move brush BMB, tekan ke dalam, besar ke atas sedikit seperti ini ya. Jangan terlalu detail di tahap ini, karena di tahap ini hanya kita fokus ke bikin bentuknya aja. Jadi kita geser gambarnya ke sini, objeknya kita geser, kemudian kita tambahkan definisinya, definisi tulang pipinya. Sambil kita lihat kalau segini, misal kita kurang kita tambahin, kalau lebih kita kurangin, seperti itu ya. Masuk sini, kita sambil melihat area sini ya. Bila kita menambahkan sini, hasilnya di sebelah seperti apa ya. Kemudian kita perhalus. Jadi seringkali saya menambahkan atau mengurangi kemudian perhalus. Untuk memperhalus pakai brush mana aja, tinggal tekan shift, nanti dia otomatis berubah menjadi smooth brush. Nah, ini bikin kantong matanya. Perhalus lagi, bisa juga pakai Damian standar ya. Kita perhalus di area luar. Kemudian pakai Damian standar, masih dengan Damian standar, kita bikin cekungan. Kurangi lagi ya, kita bikin cekungan di area mata sini. Dan begini cara saya bikin mata. Kita ke subtool. Oke, setelah subtool kemudian kita ada append, kemudian kita pilih yang sphere 3D. Nah seperti ini. Jika sudah, kemudian kita klik yang di sphere 3D nya ini. Oke, pilih ini, kemudian saya tekan W, tekan W, saya kecilkan, saya pakai transparan, saya aktifkan, kemudian ghost saya aktifkan ya. Jadi kira-kira ini jarak ke sini dan ke sini ini total sekitar 5 mata ya. Jadi saya kecilkan kira-kira segini ya, kira-kira aja segini. Oke, kita juga aktifkan polyframe ya. Kita aktifkan polyframe, kita lihat orientasinya di mana. Nah, ini orientasinya di sini. Lagi saya nonaktifkan perspektifnya dulu biar lebih gampang. Tekan shift, tekan 90 derajat. Oke. Nah, awas deh.
kita tekan HLT, kita tekan objek mukanya. Nah, oke. Seperti ini kita bisa dynamesh lagi ya. Buat yang belum tahu dynamesh, saya ulangi lagi ya, bisa lihat di maksudnya di video yang pertama, video demo yang pertama. Kita masuk ke geometri, kemudian kita aktifkan di sini dynamesh. Nah, pastikan ini berwarna kuning atau aktif ya. Kemudian kita setel resolusinya. Oke, jadi saya ulang, Ctrl Z ya, seperti ini ya. Ini sebelum di dynamesh, kita tekan Ctrl area luar, kemudian kita masking ya. Nah, ini sudah menambahkan poligon baru. Jadi kalau saya ulang seperti ini, nah, jadi lebih halus lagi. Oke. Kemudian kita bisa ke satu. Ini kita ke mata, kita pakai anak panah bawah, kursor bawah, atau klik aja di area matanya. Kemudian kita bisa ke sini geometri, kemudian mana, modify topologi, mirror angle ya. Jadi kita membuat mata sebelah sampingnya, tapi perlu diingat ini simetri belum aktif ya. Cara ngaktifinnya seperti yang tadi yang saya bilang dengan klik X seperti itu. Oke, kembali lagi ke objek kepalanya, saya bikin definisi matanya. Kali ini saya akan menggunakan divide subdivision, divide. Nah, ini jadi menambahkan apa namanya itu, lupa saya, menambahkan resolusi ya. Jadi seperti itu, menambahkan resolusi. Jadi saya di sini tuh tidak ada background pendidikan formal ini ya, modeling ya. Saya cuma hobi saja. Jadi kalau saya bisa mempelajarinya, paling tidak sampai tahap ini bisa, maka siapapun juga bisa, sekalipun tanpa basic dari pendidikan formal tersebut. Karena di era informasi yang kencang seperti ini, di mana kita bisa mempelajari segala sesuatu dengan bebas dan mudah, itu kita semakin dipermudahkan ya. Jadi jangan takut untuk mencoba untuk belajar, karena sejatinya setiap orang saat ini tuh bisa belajar apa aja ya. Yang penting ada kemauan, dan juga kita harus bisa mengendalikan diri ya, apa yang kita pelajari bermanfaat atau tidak ya. Itu. Nah, seperti ini juga kadang kita supaya kita bisa meningkatkan kualitas dari latihan kita, jadi kita terkadang ada baiknya itu kita tanya sama teman kita, sekalipun yang tidak tahu tentang modeling ya. Kita tanya aja pendapatnya, misal kata, ini aku bikin kayak gini udah mirip belum, saya bikin kayak gini sudah mirip apa belum gitu kan. Terus nanti kan teman-teman biasanya ada yang menilai, oh di bagian ini kurang maju sedikit, atau bagian ini terlalu ke dalam atau terlalu keluar gitu. Jadi terkadang kita bisa mendapatkan hal-hal baru, pelajaran baru dengan cara kita sharing ya ke teman-teman gitu. Jadi jangan ragu, jangan takut kalau aku nanti ini masih latihan, hasilku masih jelek kayak gini, ntar diketawain sama teman-teman, itu jangan ya, jangan seperti itu ya.
Itu pemikiran-pemikiran yang sebenarnya nggak guna ya, tinggalin tuh. Pemikiran seperti itu tinggalin aja. Jadi jangan ragu untuk membuat karya ya, jangan pernah ragu ya. Lebih baik ala kadarnya, apa adanya, tapi kita buat sendiri daripada hasil dari orang lain gitu. Ini tergantung juga sih ya. Kalau sudah di tahap ini hanya tinggal penyesuaian aja ya, jadi kita lebih sering ke melihat referensinya gitu kan, kanan dan kirinya gitu. Apa yang kurang, apa yang lebih gitu. Kita harus sering-sering ini ya, melihat sekitar kita. Terkadang mengamati ya, seperti apa bentuknya gitu kan, dari segala sisi gitu. Jadi kalau kita punya referensi yang lengkap, referensi yang bagus, maka hasil dari kerjaan kita itu bisa dipastikan akan ya lebih bagus lah daripada kita hanya mengandalkan imajinasi ya. Hanya mengandalkan imajinasi tanpa referensi itu kadang kita bisa melenceng jauh. Kemudian biar lebih biar lebih realistis lagi, kita bisa masuk ke material ya. Kita bisa tambahkan materialnya. Kita pakai Spoliskin. Kita bisa atur materialnya. Coba modifier. Taruh di sini aja. Material modifier. Ya, ini kita mainkan aja nggak apa-apa. Saya sendiri juga kurang begitu paham apa ini apa itu, cuman ya kita yang penting kita tahu dari mana kita memulai, kemudian kita sedikit modifikasi aja, dan untuk selebihnya biarin aplikasi yang nentuin. Ini ada hue ya, hue itu perubahan warna ya, perubahan warna. Jadi mau ke merah-merahan atau ke kuning-kuningan, ke biru-biruan, ini di sini. Atur sendiri. Terlalu merah ini ya, terlalu merah, kurangi lagi aja, terlalu kuning ya, seperti ini saja. Opacity-nya kita naikkan sedikit. Nah, sini kita bisa lihat dagunya ini agak ke dalam, sedangkan ini dagunya mungkin sedikit keluar ya. Karena ini referensinya hanya satu sisi, kita kira-kira saja ya. Kita pakai move tool. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Mulai tampak perbedaannya sedikit.
Kemudian untuk mewarnai bibir kita bisa pakai standar brush BST standar brush. Kemudian kita nonaktifkan shade, kemudian kita aktifkan di RGB nya, kita aktifkan, kita buat warna, misal kata kita pilih warna merah ya, ini bibirnya warna merah, kita pilih warna merah, kita kecilkan brushnya, tekan spasi atau kita tekan klik kanan, intensity-nya ini jangan 100% ya, kurangin sedikit ya, 34 aja, 34% nggak apa-apa, vokalnya biarin 0 ya, kemudian kita sapukan pelan-pelan aja ya. Oke. Itu matanya merah, abaikan aja itu, nanti itu karena apa namanya, polypen namanya, polypen nggak apa-apa, itu wajar, tapi bisa kita perbaiki nanti. Yang penting sekarang fokus di bibirnya dulu aja. Oke, sekarang kita ke pipinya dengan brush standar ya, BST ya, standar brush. Tadi kan sudah saya modifikasi standarnya, tadi ini RGB, kini kita hanya bisa mewarnai, jadi kita tidak bisa memodifikasi, kita hanya mewarnai, jadi kita nggak mengubah bentuk. Kalau RGB nya kita nonaktifkan, kemudian kita shade nya kita aktifkan ya, ini terjadi seperti ini ya, itu ya, ini nonaktifkan RGB, kemudian kita intensity nya kita kurangin ya. Oke, brushnya bisa tekan S ya, dengan tekanan yang rendah. Kalau terlalu besar brushnya kecilin lagi, spasi, intensity-nya dikecil aja di 5. Oke, ya. Ya. Biar nggak pucat ya. Jangan khawatir nggak sama kayak yang di referensi, nggak masalah. Yang penting tujuannya di sini itu kita membuat desain kepala ya. Jadi nggak mirip nggak apa-apa. Syukur-syukur sih bisa mirip. Tapi kalau toh tidak bisa mirip, tidak apa-apa. Nah, ya seperti ini. Agak manyun ya, jadinya agak manyun, agak beda. Nah, kalau manyun kayak gini kita bisa kurangin di bagian dagunya, kita bisa kembalikan lagi yang BST tadi, kita kembalikan fungsinya ke fungsi normalnya, tekan ALT sekarang ya. Sekarang sudah tidak manyun lagi dan lebih ini. Oke, sekarang kita masuk ke mata, kita warnai matanya ya. Kita sekarang berikan dulu dia material yang kira-kira cocok untuk mata. Kita coba di toy plastik, oh maaf tadi saya ulangi ya, tadi belum saya kasih material ya yang atasnya ya, jadi saya kembali lagi ke polyskin dulu. Nah seperti ini, kita balik ke area ini, area polisferia, kemudian kita tekan M, oke. Sekarang ke toy plastik ya, warnanya kita berubah putih, kemudian mRGB ya, fill object. Oke ya, sudah. Lalu kita matanya sedikit.
Nah, kemudian mRGB CH-nya kita nonaktifkan. Kemudian kita pilih warna yang gelap, warna hitam, warna paling gelap. Oh maaf, ini polyframe, kita aktifkan lagi polyframe ya. Intensity RGB nya kita di 100%, di RGB 100%. Oke, kita bisa menggunakan warna lain, kombinasi ya, misal warna biru, RGB nya kita, oh maaf, ini hati-hati ya, ini namanya ini history ya, ini jangan sampai kita salah, ini harus di pol paling kanan ya. Ini RGB nya, biar lebih aman kita pakai spasi aja, RGB intensity kurangin ya, kurangin. Tadi kita udah pilih warna biru ya, biru muda. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke warna hitam lagi, hitam pekat. Hitam pekat, hitam pekat. Kecilkan brushnya. Oke. Sekarang kita perhalus ya. Perhalus dengan cara tadi kita tekan D, tekan D, perhalus. Ini juga besarkan sedikit brushnya, ini kita off ya. Kembalikan ke fungsi semula. Kira-kira seperti itu ya langkah-langkahnya membuat objek kepala cewek versi saya. Jika ada yang kurang jelas silahkan bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau saya ada waktu nanti saya perbaiki atau saya bikin video tutorial yang benar-benar dari awal sampai akhir ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.